Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin beberapa aturan paling dasar di alam semesta. Aturan-aturan ini ngatur semuanya loh, mulai dari mesin mobil kita sampai secangkir kopi yang kita minum tiap pagi. Yuk, kita akan bahas hukum termodinamika. Pernah nggak sih kepikiran soal ini? Pertanyaan yang kelihatannya sepele ini, ternyata langsung kena ke inti dari apa yang mau kita jelajahi. Ini bukan cuma soal energi, tapi soal kemana energi itu mengalir. Oke, kita langsung aja masuk. Titik awal kita itu hukum pertama. Anggap aja ini aturan emas buat pembukuan energi di seluruh alam semesta. Ini konsep yang kuat banget loh. Artinya, setiap energi yang ada di alam semesta sekarang ya udah ada dari zaman Big Bang. Hukum pertama ini bilang, kita nggak bisa gitu aja bikin energi dari nol, kita cuma bisa mengubah bentuknya. Kinda like seorang akuntan yang cuma mindahin dana dari satu rekening ke rekening lain. Nah, ini dia anggarannya. Dalam bentuk rumus. Q itu panas yang kita tambahin. Delta U itu perubahan energi internal sistem. Anggap aja ini energi yang disimpan di dalamnya. Dan W itu usaha yang dilakuin sama sistem. Kelihatannya abstrak ya? Tenang-tenang, kita bikin ini jadi lebih gampang dicerna. Coba deh bayangin kayak gini. Pendapatan kamu, itu si Q, bisa dipakai buat dua hal. Nambahin tabungan, ningkatin energi internal, delta U, atau buat jajan alias pengeluaran, melakukan usaha, W. Kamu nggak bisa belanja atau nabung lebih dari pendapatanmu kan? Semuanya harus pas, harus seimbang. Nah, sama kayak ngatur duit yang bisa macem-macem caranya, misalnya fokus nabung atau fokus belanja, anggaran energi alam semesta ini juga punya beberapa skenario spesifik. Yuk kita lihat 4 proses termodinamika yang nunjukin gimana anggaran ini bekerja di sistem nyata. Masing-masing proses ini dinamain berdasarkan apa yang dibikin tetap alias konstan. Ada tekanan, volume, suhu, atau pertukaran panas. Dan seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, menjaga satu variabel tetap konstan itu punya akibat langsung ke bagian lain dari persamaan energi kita. Yuk kita bandingin dua yang pertama. Di proses isobarik tekanannya konstan. Bayangin gas di dalam silinder yang pistonnya bisa gerak bebas. Pas dipanasin, gasnya bakal memuai dan ngedorong piston ke atas. Nah, itu dia melakukan usaha. Di diagram bentuknya garis horizontal. Sebaliknya isokorik itu artinya volume dikunci rapet. Mau dipanasin segimanapun, nggak ada yang gerak. Jadi nggak ada usaha yang dilakuin. Itu jadinya garis vertikal. Sekarang, dua proses sisanya. Isotermal, itu artinya suhunya nggak berubah. Biar bisa begitu, sistemnya harus bisa ngelepasin atau nyerap panas dari lingkungan sekitar. Kebalikannya, adiabatik itu isolasi total. Nggak ada panas yang boleh masuk atau keluar sama sekali. Di diagram, dua-duanya bentuknya kurva, tapi kurva adiabatik itu selalu lebih curam. Oke, jadi hukum pertama itu soal kekekalan energi. Tapi itu belum ngejawab pertanyaan soal kopi kita tadi kan? Nah, buat ngejawab itu kita butuh hukum kedua yang bakal ngasih tahu kita ke arah mana energi itu lebih senang mengalir. Dan ini dia jawabannya. Hukum kedua itu ngasih aturan soal arah. Panas dari kopi kamu selalu akan mengalir ke udara sekitar yang lebih dingin. Nggak akan pernah sebaliknya. Ini tuh jalan satu arah, teman-teman. Jadi, ini dia poin pentingnya. Hukum pertama itu kayak akuntan yang teliti banget, semua energi harus kecatat, nggak boleh ada yang hilang. Nah, hukum kedua itu kayak manajer yang realistis. Dia tahu kalau setiap kali kita ngubah bentuk energi, kita pasti bakal kehilangan sebagian kualitasnya, jadi panas yang nggak berguna. Para ilmuwan punya nama buat kecenderungan jadi berantakan secara universal ini. Namanya entropi. Hukum kedua pada dasarnya bilang kalau entropi total di alam semesta itu selalu meningkat tanpa kecuali. Ini bukan cuma soal kamar yang berantakan. Ini alasan kenapa es mencair dan bangunan bisa runtuh. Entropi adalah alasan mendasar kenapa waktu cuma bisa maju. Inilah panah waktu. Oke. Sekarang kita lihat gimana hukum-hukum ini bekerja di dunia nyata, di mesin-mesin yang ngegerakin dunia kita. Setiap mesin kalor, dari mesin uap kuno sampai mesin mobil kamu, itu ngikutin 3 langkah dasar ini. Dia ngambil panas dari tempat yang panas, ngubah sebagian jadi usaha yang berguna, dan ngebuang sisanya ke tempat yang dingin. Dan ini nih konsekuensi yang nggak bisa dihindari dari hukum kedua. Karena selalu ada pajak panas yang harus dibuang. Nggak ada satupun mesin yang bisa ngubah 100% panas jadi usaha. Selalu ada yang kebuang. Makanya, efisiensi sempurna itu mustahil. Nggak akan pernah. Kita ngukur seberapa bagus kerja mesin pakai yang namanya efisiensi. Ini simpelnya perbandingan antara apa yang kita dapat, yaitu usaha,
dengan apa yang kita masukin, yaitu panas. Makin tinggi rasionya, ya makin efisien mesinnya. Nah, sekarang ada ide yang keren banget nih. Kulkas itu pada dasarnya adalah mesin kalor yang kerjanya dibalik. Kalau mesin kalor manfaatin aliran panas alami buat ngehasilin usaha, kulkas justru pakai usaha buat maksa panas ngalir ke arah yang nggak alami. Dari dalam kulkas yang dingin, keluar yang lebih anget. Tepat banget. Prinsip fisikanya sama persis, cuma arah panahnya aja yang dibalik. Kamu pakai usaha buat mindahin panas, bukan sebaliknya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Hukum termodinamika itu bukan sekedar saran, ini adalah aturan keras dari alam semesta. Hukum-hukum ini menetapkan batasan fundamental tentang apa aja yang mungkin. Jadi, pas kita terus berinovasi dan ngebangun masa depan, kira-kira gimana hukum-hukum yang nggak bisa dilanggar ini bakal ngebentuk batas pencapaian kita? Sesuatu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.